Kiai Haji Imam Jazuli, sosok mujadid politik Nahdliyin. Kamis 23 Februari 2023 dari tribunnews.com oleh Kiai Haji Abdul Muizz Syairozi. Mendiskusikan tentang relasi NU dan politik sebenarnya bukan tema baru. Ia selalu hangat dibicarakan dan mendapat perhatian banyak orang. Begitu pula soal NU dan politik di era pemilu 2024, isu ini juga mencuat di khalayak publik. Lalu, apa yang menarik di era pemilu 2024 ini? Salah satu yang menarik sepanjang penulis amati adalah kehadiran sosok Imam Jazuli yang tidak berlebihan boleh saya katakan sebagai sosok mujadid politik Nahdliyin. Kehadiran Imam Jazuli seakan-akan menjadi kado menarik di awal abad kedua NU untuk kaum Nahdliyin. Sebab ia menandai kebangkitan politik NU dengan segudang gagasannya, tampil di tengah kebuntuan pemikiran politik kaum Nahdliyin. Kala psikologis politik warga Nahdliyin selalu dibayang-bayangi oleh sejarah kelam konflik internal Imam Jazuli. Sosok kiai yang belakangan berpenampilan nyentrik ini mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang yang mengakibatkan politik NU tak pernah digdaya. Ia dengan lantang mengajak seluruh kaum Nahdliyin merapatkan barisan pada PKB sebagai salah satu karya besar NU di bidang politik sembari melepaskan diri dari kungkungan masa lalu yang tidak produktif. Nahdliyin diajak untuk sadar diri betapa pentingnya NU menguasai panggung politik dengan memanfaatkan karya besar NU ini, yakni PKB. Sepanjang pengetahuan saya, nama Imam Jazuli bukanlah nama yang asing di telinga masyarakat Cirebon. Sejak dulu, Kiai Imam Jazuli memang cukup familiar di kalangan pesantren-pesantren tua di Cirebon seperti Babakan Ciwaringin, Buntet, Gedongan, Kempek, Arjawinangun, Benda Kerep, maupun di kalangan masyarakat NU Cirebon pada umumnya. Bahkan pada masa NU dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Aqil Siroj di periode pertamanya, Kiai Imam Jazuli sudah menjadi salah satu pengurus lembaga di PBNU. Ia banyak bergaul dengan generasi-generasi pesantren seangkatannya di Cirebon. Sepanjang yang saya tahu pula, sosok Kiai Imam Jazuli juga merupakan sosok yang selalu gelisah atas realitas yang membuat NU terbelakang. Misal, pondok pesantren yang diasuh oleh ayahnya bukanlah model pondok pesantren yang ia idamkan. Menurut Kiai Imam Jazuli kala itu, seandainya model pesantren yang dibina oleh ayahanda dari Kiai Imam Jazuli memiliki model dan karakter yang sama dengan pesantren-pesantren besar lainnya di Cirebon, maka apa manfaatnya mendirikan pesantren? Toh, pesantren-pesantren tua di Cirebon sudah lebih dipercaya teriring dengan usianya yang sudah mencapai seabad lebih. Oleh karenanya, ia berijtihad dengan melakukan pembaharuan secara total terhadap pesantren yang didirikan oleh ayahnya, mulai dari perombakan nama pesantren hingga kurikulum pendidikannya. Sebelum mendirikan Bina Insan Mulia, Kiai Imam Jazuli juga pernah menggelindingkan pendidikan Global Overseas yang dilatari oleh kemampuannya membaca kebutuhan manusia masa depan. Kiai Imam Jazuli memang tokoh muda NU yang kreatif, inovatif dan bercakrawala luas. Sekali lagi, salah satu kehebatan tokoh mujadid NU ini adalah kemampuannya meneropong tentang kebutuhan manusia masa depan, termasuk kebutuhan masa depan politik kaum Nahdliyin. Wa akhiru, menurut hemat saya, hasil pemikiran ijtihad dan pembaharuan politik Kiai Imam Jazuli cukup brilian dan patut kita apresiasi. Sudah saatnya NU menguasai panggung politik melalui PKB. Wallahu a'lam bishawab. Penulis adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon, alumni Pondok Pesantren Nirboyo, Sarang Rembang dan Kerapyak Yogyakarta. Penulis saat ini sedang mengemban amanah sebagai Ketua Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau PCISNU Kabupaten Cirebon.